Di dalam hikmah yang nomor 66, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari masih satu tema dengan yang kemarin tentang istidraj, bahwa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan pada kita sekalian akan bahayanya istidraj. Salah satu ungkapan beliau adalah min jahlil muridi, di antara ketelodoran seorang murid. Yang paham bahasa Arab, jahlun itu sebenarnya bukan teledor, tapi saya eufemismekan bahasanya menjadi telodor aja. Apa? Taledor. Taledor. Teledor. Taledor. Dari sebagian keteledoran seorang murid itu ayasi'a al-adab, melupakan adab seorang murid. Murid di sini dalam artian seorang salik, orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Murid salik, murid di sini dalam bukan murid bahasa Indonesia ya. Kalau murid bahasa Indonesia mah ini ibu gitu. Itu murid ya. Tapi kalau ini murid dalam artian seorang yang sedang berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menuju peningkatan ibadah secara istiqomah. Nah, banyak di antara orang-orang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu ayasi'a al-adab, melupakan adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan hubungan ini sebenarnya ada 3 ya. Pertama, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, hubungan minan nas, hubungan kita antara sesama. Yang ketiga, hablum minal bingung. Jangan dibahas. Hablum minal alam, hubungan kita dengan alam sekitarnya. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, insya Allah secara otomatis hubungan dengan minan nas, hubungan hablum minal alam pun insya Allah akan baik. Tapi kalau hablum minal alamnya baik, hablum minan nasnya baik, dengan tetangga baik, dengan lingkungan sekitar dan juga alam sekitar tidak berbuat kerusakan, tapi kita melaksanakan pembaharuan baik, semuanya baik, tapi belum tentu baik hubungannya dengan Allah. Nah, yang paling utama memperbaiki hubungan dengan siapa? Dengan aku masih bingung jawabannya. Sudah pasti memperbaiki hubungan minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, dikisahkan ada seseorang yang subhanallah ditimpa ujian berupa serat duniawinya. Lalu datanglah kepada seorang ulama. Ulama ini tahu jawabannya. Gimana sholat subuhnya berjamaah? Dengan malu-malu dia menjawab, justru itu tuan saya teh kadang sholat, kadang enggak. Lebih parah lagi itu Pak. Saya teh kadang berjamaah, kadang di rumah, tapi berjamaahnya seminggu. Berjamaah seminggu di masjid, 1 bulan di rumah, kebanyakan liburnya gitu. Nah, kata Tuan Syekh, coba perbaiki hubunganmu dengan Allah. Insya Allah, Allah pun akan membereskan urusanmu. Si pemuda itu belum paham apa hubungannya saya melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan duniawi saya yang lagi seret katanya. Tapi berhubung dia sudah minta nasihat kepada ulama tersebut, akhirnya dia coba-coba untuk dilaksanakan. Sehari, 2 hari, sampai 40 hari terasa dipaksakan. Tapi setelah melewati masa 40 hari, dia seolah-olah melupakan urusan dunianya. Yang terjadi apa? Apa yang terjadi pada dirinya apa? Dia merasa nikmat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, tanpa dia sadari, rezeki mulai berdatangan tuh. Rezeki mulai berdatangan, sampai akhirnya bertahun-tahun dia lupa.
lalu ketika ingat datang lagi kepada ulama. Wahai Tuan Syekh, saya alhamdulillah rezeki saya sudah baik. Ini bagaimana Syekh? Padahal saya tidak sengaja mendapatkan bisnis ini. Kata Tuan Syekh, bagaimana keadaan sholat berjamaahmu? Oh alhamdulillah Syekh, sekarang saya berjamaah di musola yang dekat rumah. Alhamdulillah katanya, justru karena engkau telah memperbaiki urusanmu, memperbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memperbaiki urusan-urusanmu dengan dunia. Kata Allah, ya dunia akhdumi man khodamani wa tashfika ya dunia man khodamaka. Wahai dunia, sibukkan olehmu orang yang mengejar-ngejar engkau, mengejar-ngejar dunia, seolah-olah bekerja itu bukan ibadah. Bekerja mah untuk bisnis untuk cari duit untuk kekayaan, dunia saja, dunia. Akhirnya semakin sibuk orang yang justru mengejar-ngejar dunia. Wa akhdumi man khodamani ya dunia. Subhanallah. Ini satu kalimat dari Rasulullah yang diambil dari dari hadis qudsi. Dan berkhidmahlah engkau kepada wahai dunia, kepada orang yang berkhidmah kepadaku. Coba ibu perhatikan di dalam manqobahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pernahkah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bekerja? Pernah tidak? Pernah. Waktu beliau belum menjadi wali. Waktu masih usia belasan tahun, usia 13 tahun, belum mondok beliau bekerja memang ke ayahnya sih, bekerja sebagai penggembala unta. Waktu jadi penggembala unta, bagaimana kehidupan beliau? Biasa-biasa saja. Nggak ada yang menyebut tuan guru, nggak ada yang meminta nasihat, nggak ada yang minta diajari. Kenapa? Karena memang belum saatnya dan memang belum memiliki ilmu. Tapi setelah menjadi wali besar, wali masyhur, ulama besar, ulama yang terkenal, subhanallah, beliau sibuk mengajari ilmu, beliau sibuk memberikan amal, beliau sibuk menghidupkan majelis taklim, majelis zikir. Akhirnya apa? Sama Allah didatangkan dari berbagai penjuru, dari 8 penjuru mata angin istilah kata ya, sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi orang yang paling kaya di negeri Irak. Luar biasa ya. Tidak bekerja tapi paling kaya. Gimana ceritanya itu ya? Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi nabi, apa pekerjaan beliau? Berdagang. Sebelumnya mengembalakan kambing milik orang Mekah lagi itu teh ya. Tapi setelah menjadi nabi, kata Allah, itu sudah dijamin oleh Allah dan sibuk menyebarkan ilmu, menyebarkan akidah, menyebarkan Islam dan lain sebagainya. Nah, Allah datangkan rezeki dari seluruh penjuru dunia, dari seluruh penjuru, sampai Siti Khadijah radhiyallahu anha bukan dipinang oleh Rasul, tapi dipinang. Ada apa? Rasulullah dipinang oleh Siti Khadijah. Dan tahu nggak Siti Khadijah kekayaannya seperti apa? 3/4 kotak Mekah itu 1/3. 1/3. Ya, 1/3. 1/3, bukan 1/3, 3,3. Ini 3/4 benar. Bukan itu 2/3, saya 1/3. 2/3 betul. Saya 1/3, 3/4, 2/3. 2/3. Atau itu. 2/3, iya betul. Kan itu 3, 2 nah bagian 2/3 ya. 2/3. 2/3 kekayaan kota Mekah pernah menjadi kekayaan Siti Khadijah. Bagaimana tidak kaya Rasulullah? Rasulullah paling kaya sedunia saat itu. Luar biasa ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani paling kaya sekota Irak, senegeri Irak. Padahal beliau berdua bekerja tidak? Tidak, secara kasar mata tidak bekerja di hadapan orang, tapi bekerjanya ke hadapan Allah. Ya dunia akhdumi man khadamani wa tasfika ya dunia man khadamaka. Wahai dunia, berkhidmahlah engkau kepadaku orang yang berkhidmat kepada orang itu berkhidmat kepadaku, tapi sibukkan olehmu wahai dunia orang yang senantiasa mengejar-ngejar kamu.
Masya Allah ya. Jadi ibu, kuncinya dunia gampang ya? Apa coba? Ya tadi, apa diantaranya? Berkhidmah kepada Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah, membaguskan syariat-syariat Allah. Insya Allah rizki Allah datang tanpa kita dipusingkan dengan dunia saja. Insya Allah Allah pun akan membaguskan urusan duniawi kita, insya Allah. Nah, di sini ada ungkapan min jahlil muridi ayasi al adab wa tu'akharul uqubatu anhu. Dari keteledoran seorang murid, seorang salik yang sedang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu melupakan adab. Tadi udah dibahas ya. Yang kedua, wa tu'akharul uqubatu anhu, dan merasa bahwa sanksi itu diakhirkan. Maksudnya tidak ada peringatan nih dari Allah, tidak ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Telat untuk berjamaah, biasa-biasa saja. Kemudian tidak berjamaah, biasa-biasa saja. Nah, hal-hal seperti itu bisa jadi itu adalah istidraj. Apa itu tadi istidraj? Disungkun. Bahasa Jawanya itu apa? Panglolo ya. Ya, betul ya. Kalau ya. Nah, kalau seandainya itu terjadi, maka insya Allah balikan segala sesuatunya kepada Allah. Bahwa kita sebagai makhluk yang sedang mencari rahmat dan ridha Allah, balikan semuanya kepada Allah, balikan semuanya kepada hakikat asalnya, bahwa insya Allah kita senantiasa menjalankan syariat semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah, insya Allah.